Topik kita sebenarnya terkait dengan krisis, lalu leader. Pada saat krisis itulah ujian terberat bagi seorang pemimpin. Pada saat semuanya tenang-tenang saja, normal saja, nobody knows. Everybody can manage, everybody can lead. Tapi pada krisis itulah betul-betul diuji kemampuan seorang pemimpin. Oleh karenanya nanti apa yang ingin saya tampilkan, pengalaman daripada pemimpin-pemimpin yang melakukan crisis management, mulai dari presiden sampai ke CEO, itu tolong nanti diperhatikan. Karena the best way to learn is through experience, ya. Maka saya akan mengatakan pengalaman, ya. Jadi krisis pasti akan terjadi, pasti. Apakah krisis besar, apakah krisis kecil, apakah segera ataukah nanti, there is always going to be a crisis. Saya bisa jelaskan itu. Nah, yang kedua, nanti sesudah kita break, kebetulan di sini berimbang, artinya cukup banyak anggota Dewan Komisaris, bahkan beberapa komisaris utama, dan direksi ada direktur utama. Di Indonesia problem, khususnya BUMN itu adalah teamwork antara direksi dan komisaris. Nah, saya akan memberikan model bagaimana yang namanya tim direksi dan tim komisaris itu bisa bermitra, tetapi tetap Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sebagai pengawas. Jadi saya senang ini cukup banyak, dan nanti kalau ada diskusi, please you are free untuk menanyakan bagaimana praktek-praktek di dunia internasional yang kemudian saya bawa ke Indonesia untuk dijadikan sebagai model bagaimana membangun kerjasama antara tim, saya mengatakan ya, tim direksi kan merupakan satu tim, ya, dan tim Dewan Komisaris, itu yang kedua. Okay, let's start with the number one. Pada saat krisis yang dibutuhkan itu teamwork, ya. Tapi teamwork itu harus terbangun dari satu trust, ya. Nah, tidak akan ada teamwork without trust. Tugas seorang pemimpin adalah membangun trust dulu di dalam organisasi. Dan pada saat krisis itu tidak bisa tidak, pengambilan keputusan itu cepat dan terkadang outside of the box, di luar daripada kebiasaan atau keluar dari boxnya yang biasa kita di dalam box, ya, comfortable. Pada saat krisis, sometimes you have to be outside of the box. Nah, saya akan memberikan pengalaman saya yang sebenarnya terkait dengan bagaimana Kementerian BUMN itu didirikan, itu karena krisis. Ya. So, saya mengatakan bahwa terkadang krisis itu menimbulkan opportunity. Crisis create opportunity. Jadi kalau terjadi krisis, jangan kemudian berhenti untuk berpikir. Justru pada saat krisis itulah ada instability, ada perubahan sini, perubahan sana. Disitulah terjadi biasanya peluang. Dan itu harus datang drivernya dari seorang pimpinan, leader. Ya kalau di perusahaan ya tentunya dirutnya. Tapi kan dirut tidak bisa bekerja sendiri. Dirut harus bekerja dalam satu tim. Lalu Dewan Komisaris apa? Dewan Komisaris kan orang-orang yang berpengalaman. Jadi mereka harus menjadi bagian dari proses itu, ya. Nah, saya mau cerita. Saya tidak tahu apa Anda pernah melihat gambar ini. Jadi pada
era krisis. Sebenarnya krisis finansial yang menjelma menjadi krisis ekonomi pada tahun 98 itu diawali dari depresiasi mata uang baht di Thailand bulan Mei 1997. Nah, Indonesia masih tenang-tenang saja. Menteri Keuangan mengatakan jangan khawatir, kita punya makroekonomi bagus. Itu bulan Juli dia bicara itu, saya tahu dia di Hong Kong bicara. Bulan Desember, mata uang kita sudah terdepresiasi dari 2.400 ke 6.000. Lebih parah dari Thailand. Ya. Bulan Januari sudah 10.000. Jadi bayangkan dari 2.400 menjadi 10.000 kan berarti sisa seperempat nilainya ya. Something like that. Maka Presiden Soeharto, a leader, dia harus mengambil sikap. Sikap apa sih yang harus diambil? Secara politik, dia mengatakan bahwa untuk menenangkan masyarakat, saya harus mendapat dukungan. Dari mana dukungan itu? Dari International Monetary Funds. Karena memang IMF itu tugasnya itu. Jadi dipanggillah IMF, diundanglah IMF datang ke Indonesia. Dan I know exactly the date, pada tanggal 15 Januari 98 itu ditandatanganilah apa yang disebut dengan Letter of Intent, LOI, antara IMF dengan pemerintah Indonesia, di mana ada dua kesepakatan ya pada waktu itu ya. Yang pertama adalah bahwa IMF akan memberikan pinjaman atau standby loan pada waktu itu 43 miliar dolar. Itu besar sekali pada saat itu ya, untuk bisa menyelamatkan krisis yang dialami oleh Indonesia yang tiba-tiba begitu parah. Nah, yang kedua, IMF memberikan persyaratan. Ini BUMN ini perlu diprivatisasi. Artinya, jual saja BUMN itu karena negara tidak perlu berbisnis. Dengan menjual BUMN itu, maka dana akan masuk kan? Maka APBN kita bisa tertolong oleh hasil penjualan dari BUMN kita itu. Pemimpin Soeharto dengan sabar, ini kan sebenarnya bayangkan saja Raja Jawa ini dipermalukan oleh seorang Kamdensu, waktu ini managing director dari IMF. Pak Harto pada waktu itu, sampai pada waktu itu masih pemimpin yang terkuat di ASEAN, still the strongest leader in ASEAN. Tapi dia dengan sabar, dengan tenang, dia menerima itu. Yang menarik adalah setelah penandatanganan itu, Presiden Soeharto mengumumkan dua hal. Yang pertama, karena saya melihat di televisi, waktu itu saya dirut di Bakri, saya lihat di televisi, Pak Harto kan biasanya kalau bicara itu pakai teks. Tanpa teks, dicorong begini, saudara-saudara seluruh Indonesia, jangan khawatir dengan utang. Kita punya banyak BUMN. Jangan khawatir dengan utang, kita punya banyak BUMN. Tapi tidak menjelaskan korelasi antara utang dengan banyaknya BUMN. Stop di situ ya. Yang kedua yang dia lakukan adalah pada waktu yang bersamaan. Nah, this is a leader. Beliau membentuk satu dewan yang dia namakan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Nah, dewan ini bekerja di luar struktur kabinet normal.
jalan seperti biasa. Menteri ini jalan seperti biasa. Tetapi dia mengambil sikap bahwa karena ini krisis dan ini harus di manajemen tersendiri, maka dia membentuk dewan itu. Nah, dewan itu terdiri dari menteri-menteri ekonomi kunci, yaitu Menteri Keuangan, waktu itu Menteri Bappenas, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, lalu penasehat, Menko Ekonomi, penasehat Presiden waktu itu Ali Wardana dan Wijoyo. Yang menarik adalah nama saya disebut. Padahal saya ini kan saya belum pernah ketemu Pak Harto berdua, tapi disebut nama saya, Tanri Abeng. Menyebutnya juga masih salah-salah sedikit ya. Saya juga kaget, kok nama saya disebutkan di situ, padahal ini menteri-menteri semua kan, dan Pak Wijoyo dan Pak Ali Wardana kan mantan Menko, mantan Menteri Keuangan, penasihat Presiden waktu itu. Jadi dia membentuk satu dewan yang tugasnya adalah memanajemeni krisis itu. Ya tentu dewan ini berdiri sendiri tapi bekerja sama juga dengan menteri-menteri di dalam kabinet sesuai dengan lininya masing-masing. What I'm trying to say here is that terkadang pada saat-saat krisis, tergantung intensitas dari krisis itu, tidak bisa kita hanya menggunakan struktur yang ada. Think about it ya. Apa yang dilakukan Pak Harto, belajar dari Pak Harto. Dia membentuk satu dewan tersendiri. Nah, yang juga menarik dalam pembentukan dewan ini adalah bahwa Pak Harto mengatakan dewan ini akan melakukan pertemuan setiap minggu. Setiap minggu itu kita ketemu. Dan biasanya di Cendana malam-malam. Nah, saya orang baru masuk di situ. Saya kan kaget banget gitu ya. Bahkan di rapat pertama dewan itu di Binagraha, saya duduk lah. Semua duduk. Menteri-menteri duduk, tiba-tiba Pak Harto datang. Ya saya kan orang swasta, saya duduk aja. Pak Ginanjar bilang, berdiri dong, Presiden masuk. Oh kita mesti berdiri ya, berdirilah saya. Jadi banyak hal-hal yang saya alami, tetapi saya belajar satu hal, bahwa dalam kondisi krisis harus ada langkah-langkah yang tidak normal membentuk yang namanya badan itu. Apa yang terjadi pada bulan, jadi kan kita dilanda krisis COVID, itu kan sudah mulai bulan Maret 2020 ya, COVID. Dan saya sudah prediksi, ini akan mempengaruhi ekonomi. Lalu bulan Mei, saya menulis ke Pak Jokowi sebagai Presiden. Saya mengatakan, sesuai pengalaman saya, seyogyanya tidak hanya mengangkat apa itu yang dia hanya mengurusi bencana ya. Dia yang harus mengurusi yang namanya COVID. Padahal COVID itu Menteri Kesehatan sangat bertanggung jawab. Pasti masuk ke ekonomi. Berarti menteri-menteri ekonomi tanggung jawab. Saya menulis Presiden bulan Mei bahwa perlu dibentuk dewan yang bisa mengelola kedua krisis ini. Kalau 98 itu hanya krisis ekonomi. Tapi tahun 2020 itu double crisis. Akhirnya kalau nggak salah 2 minggu kemudian, saya tidak tahu karena Pak Jokowi tidak pernah kontak saya. Tapi dia melakukan hal yang sama, cuma namanya berbeda. Beliau mengatakan komite. Tetapi orang-orang yang saya usulkan itu masuk di situ semua. Jadi di situ Menteri Kesehatannya ada, Menteri Ekonominya ada, bahkan saya minta juga dimasukkan
para gubernur. Dan itu dimasukkan para gubernur. Nah, apa artinya pula itu? Bahwa karena kondisi tidak normal, karena kondisi krisis, maka harus ada langkah-langkah untuk menangani itu secara krisis pula. Karena saya mengatakan bahwa pada saat krisis, kita tidak bisa mengandalkan mekanisme birokrasi yang biasa. Akhirnya saya mengamati begitu banyak dokter-dokter, perawat yang terkapar. Karena tidak dikelola secara krisis, dikelola secara normal birokrasi. Nah, alhamdulillah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sama dengan pada saat Pak Harto membuat badan juga yang terkait dengan krisis pada saat itu. So, lesson number one, in a crisis, look at what has to be done differently, berbeda. Dan itu adalah tugasnya seorang pemimpin, is a leader. Nah, to continue the story, jadi cerita ini kemudian saya sudah ditunjuk jadi anggota Dewan Pemantapan Ketahanan itu. Tiba-tiba 2 minggu kemudian saya mendapat undangan melalui Sekretaris Negara bahwa Presiden Soeharto mau ketemu dengan saya. Anda bisa bayangkan, saya ini kan hanya Direktur Utama, tidak pernah bicara dengan Pak Harto. Pak Harto is the strongest leader in ASEAN. Tan Sri Aben dipanggil menghadap ke Binagraha. Apa saya tidak gemetar? Gemetar saya. Saya telepon Pak Murdiono. Waktu itu Pak Murdiono dekat sekali dengan Pak Harto. Dan Pak Murdiono Sekretaris Negara, teman main tenis saya. Saya bilang, Pak Mur, ini saya diminta Pak Harto untuk datang di Binagraha. Dia bilang, oh iya saya tahu kerja ngaturkan itu. Jadi saya bilang, bagaimana caranya saya harus berperilaku di depan seorang yang sangat berpengaruh, yang karismatik seperti Soeharto, dan ini krisis. Pak Mur cuma mengatakan begini, Pak Murdiono, Mas Tadri begini aja, Pak Harto itu orangnya sangat pleasant gitu ya, menyenangkan, ya bilang gitu ya, sangat pleasant, menyenangkan. Jadi bicara apa adanya saja, kalau ditanya sampaikan pandangan Anda. Cuma satu hal, kalau dia sudah mengatakan silahkan minum teh, minumlah teh, permisi, karena itu berarti isyarat sudah berakhirlah pertemuan dengan Anda. Dan Pak Harto itu kalau kita ketemu itu selalu one on one. Biasa pemimpin itu dia panggil semua menteri. Ini dia one on one. Jadi antara saya dengan Pak Harto saja. Betul, datanglah saya ke Pak Harto dan kemudian saya amati seorang pemimpin. Betul, he was so pleasant. Dengan senyum khasnya Pak Harto mengatakan, wah saudara Tan Sri Aben, silahkan duduk. Duduklah dengan senyum. Di luar itu kan sudah kacau, bahkan sudah ada demo, harga-harga sudah naik, rupiah sudah anjlok. Kita sudah tidak bisa buka LC waktu itu. Tidak ada Bank Indonesia yang sudah buka LC pada saat itu. Nah, berarti kan mestinya kan sudah panik. Tapi Pak Harto tidak panik. Pak Harto tenang, Pak Harto pleasant, dia berbicara seperti nothing happened out there. Yang saya pelajari di situ adalah pada saat sulit, pada saat krisis, jangan panik. Kalau Anda panik, semua orang akan panik. Karena orang-orang akan melihat Anda kan. Waduh, ini bapak ini sudah panik, sudah nggak bisa. Wah, yang lain semua sudah bingung. Saya belajar dari Pak Harto. In a situation of difficulty, bahkan di krisis, jangan panik. Tenang aja. Dan begitu. Udah, saya duduklah. Begini, dia datang, mejanya di sebelah sana. Dia bilang begini, saudara Tan Sri,
uh, saya ini memang menandatangani utang 43 miliar dolar. Was a huge amount at that time. Tapi saya mau bayar itu utang. Di situ saya lihat bagaimana seorang pemimpin itu punya komitmen dan punya intention. Saya akan bayar itu. Saya punya 159 BUMN. Dihafal itu 159-nya. Tapi kalau sekarang saya jual untuk bayar utang itu, nilainya terlalu rendah. Karena pada waktu itu, kata Anda mungkin sudah ada di perusahaan-perusahaan, di PTP mungkin. PTP was one of the best pada waktu itu ya. Tapi 100 dari 159 BUMN itu tidak sehat. Jadi bayangkan saja kalau dijual pasti murah harganya kan. Jadi Pak Harto mengatakan, saudara saya kenal, dan itu pelajaran yang kedua. Pak Harto itu menjelaskan kepada saya lahir di mana, sekolah di mana, bekerja di mana, sekarang di mana. I was nothing. Tapi dia bisa cerita itu kepada saya. Apa artinya? Artinya bahwa dia perhatikan mengenai saya, sehingga kalau dia minta sesuatu pasti saya ladeni kan. Karena saya sudah merasa I was part of him gitu ya. Itu kan motivasi seorang pemimpin. Dia ceritakan begitu. Dan saya tahu saudara kan sudah di multinasional. Dia serukan semua. Mulai Union Carbide, Multi Bintang, sampai saya komisaris utama BAT dan lain. Dia sebutkan semua. Nah, dia bilang begini, memang saya ngutang, tapi BUMN saya ini, kalau nilainya ditingkatkan, saya hanya jual mungkin sepertiganya, seperlimanya, saya sudah bayar itu utang. Sekarang bagaimana caranya katanya? Ya bayangkan saja, saya belum ngerti BUMN sudah ditanya seperti itu. Saya bilang, Bapak Presiden, saya masih belum paham BUMN ini. Saya minta waktu untuk mempelajari. Nah, beliau mengatakan, ya boleh tapi jangan lama-lama. Cepat-cepat aja, karena krisis kan. Boleh, baru cerita lagi. Dengan senyum, silakan minum teh. Saya minum teh, saya permisi. Untung Pak Murdiono sudah berikan isyarat. Kalau sudah diminta minum teh, permisi. Permisilah saya. 2 minggu kemudian saya balik ke Pak Harto. Saya sudah pelajari BUMN. Petanya saya sudah lihat. Saya datang ke Bapak Presiden. Bapak Presiden, saya punya pemikiran kenapa BUMN ini nilainya rendah dan kebanyakan tidak sehat secara finansial dalam ukuran finansial. Karena menurut saya BUMN ini dikelola secara birokratis. Kenapa? Waktu itu 159 BUMN berada di bawah pembinaan 17 menteri. Jadi misalnya sektor perkebunan kan ada Menteri Pertanian ya. Jadi pelabuhan masuk di perhubungan, bank masuk di keuangan. Jadi di bawah teknikal atau yang kita sebut sekarang dengan regulator atau ministry in charge. Tapi kan menteri-menteri ini kan organisasinya kan organisasi birokrasi kan. Jadi dia bilang, jadi bagaimana? Saya bilang, Bapak Presiden, keluarkan itu semua 159 dari 17 kementerian, lalu kita bentuk National Holding Company. Jadi yang saya usulkan waktu itu holding company, yang kemudian zamannya Rini mengatakan super holding. Rini kan mau kembali ke situ ya, super holding. Artinya super holding, national holding, di bawahnya ada sectoral holding, yang sekarang itu klaster-klaster, hampir sama. Dulu saya mau buat 11 sectoral holding karena Pertamina belum masuk. Sekarang kan ada 12 klaster ya. Sama sebenarnya ya. Nah, saya bilang kalau ini dikeluarkan dari
kementerian teknis, lalu dia digabung, dikonsolidasi dalam National Holding Company, maka dia akan berpola korporasi. Jadi birokrasi berpindah ke korporasi. Wah, dia bilang, dan saya kasih sedikit gambarannya. Pada waktu itu saya berpikir bahwa kalau misalnya saya diminta jadi dirut, saya harus mengambil tantangan itu. Tapi kalau saya diminta jadi dirut, saya mau minta dia jadi komut supaya saya ada proteksi kan. Nah, tapi tidak. Waktu saya memberikan gambaran itu, National Holding Company atau Super Holding, lalu saya sudah buatkan Sectoral Holding. Saya bilang kalau seperti ini maka yang terjadi adalah korporatisasi, bukan birokratisasi. Oh, dia bilang masuk akal. Ya udah, cara bicara begitu, dia masukkan di laci lalu mengatakan nanti saya akan pelajari lagi. Ya baik, dia pelajari lagi. Saya minta minum teh saya permisi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya yang menarik adalah bahwa 3 hari sebelum pengumuman Kabinet Pembangunan 7 ya waktu itu. Kabinetnya Pak Harto yang terakhir itu Pembangunan 7. Saya ditelepon Pak Harto. Saudara Tandri Abeng, 3 hari lagi saya akan mengumumkan kabinet saya, Kabinet Pembangunan 7. Saya minta saudara untuk membantu saya urusan BUMN. Tidak dijelaskan menteri, tidak. Pokoknya bantu saya urusan BUMN. Karena kan tidak ada menteri BUMN. Jadi saya juga bingung apa ini kira-kira urusan BUMN. Terus waktu dia mengatakan saya minta saudara bantu saya, dia udah baik begitu sama saya, dan pada saat itu tidak ada yang berani yang mengatakan kepada Pak Harto saya pikir-pikir dulu, nggak ada. Ya. Pak Harto bilang A semua yes. Jadi saya juga ya siap Pak, dan memang I was ready kalau saya ditugaskan gitu ya. Tapi saya tidak tahu bentuknya kayak apa ini. Bantu saya urusan BUMN. Lalu saya cari teman-teman yang di kabinet. Ini Pak Harto bilang begini. Dia bilang kau akan jadi menteri karena di kabinet kan. Ya, Mas Alek mau jadi menteri. Mana kementeriannya aku mau jadi menteri kan? Nggak ada. Ya udah, tunggulah. 3 hari kemudian diumumkanlah Kabinet Pembangunan 7 itu oleh Pak Harto. Maka keluarlah nama saya, Tandri Abeng, sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Jadi Menteri BUMN sekarang, tadinya itu awalnya oleh Pak Harto Menteri Negara. Jadi bukan menteri yang memiliki dirjennya, ya, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Tapi karena menterinya nggak ada, kementeriannya nggak ada. Tapi saya tiba-tiba jadi menteri kan? Ya, kalau Anda itu saya, yang Anda lakukan apa dulu? Kan mesti saya harus mikir sekarang. I was made basically a minister, bukan basically, memang sudah menteri kan, menteri negara. Tapi nggak punya kementerian, nggak punya kantor, nggak punya staf. Tapi BUMN jalan, karena pada waktu itu BUMN berada di bawah Kementerian Keuangan, ada namanya Dirjen BUMN. Oke. Yang saya lakukan adalah saya konsultasi sama teman-teman. Akhirnya saya kembali kepada pemikiran bahwa saya ini harus mengambil alih 159 itu di dalam suatu kementerian baru. Walaupun belum ada kantornya, belum ada stafnya, tapi saya sudah membangun
organisasi. Kenapa? Karena misinya udah jelas kan. Tugas daripada Menteri BUMN itu kan creating value. Bagaimana to create value agar nilai BUMN itu meningkat, dan pada saat meningkat baru jual sebahagian untuk bayar hutang. Itu maunya Pak Harto. Nah, jadi saya langsung membuat organisasi. Dan yang menarik adalah organisasi itu saya buat, nanti saya akan jelaskan, itu berpola korporasi tetapi mengakomodasi birokrasi. Itu saya dapat bantuan dari teman-teman dari Kementerian Keuangan. Akhirnya kita bentuklah itu organisasinya, dan dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan organisasi selesai, PP-nya selesai, sudah resmi Kementerian BUMN itu menjadi lembaga yang menjadi bahagian daripada kabinet. So that was the story. Nah, sekarang ini. Oke. Jadi sebenarnya kembali seperti saya katakan tadi, bahwa pembentukan Kementerian BUMN itu karena krisis. Jadi kalau nggak ada krisis, nggak ada Kementerian BUMN. Mungkin masih seperti sekarang, dulu-dulu itu di bawah menteri-menteri yang lain. Gitu ya. Nah, apa yang menjadi penyebab utama daripada terbentuknya Kementerian BUMN itu? Ya kembali, karena ada krisis. Crisis lead to the creation of the Ministry of State-Owned Enterprise. Nah, setiap ada organisasi, kan harus ada misinya kan? The purpose. Untuk apa sih? Terkadang kita bangun organisasi, bikin anak perusahaan, tapi tidak jelas. The purpose and the mission itu apa? Akhirnya kita nggak bisa mencapai tujuan kita karena tidak jelas. It's very important. Ya, jadi purpose atau misinya itu memberdayakan BUMN, kalau menurut Pak Harto, to pay the debt. Ya kalau mau bayar utang kan harus creating value dulu kan. Ya. Lalu also to drive economic development. Ya karena pada waktu itu semua ekonomi kita lumpuh. Swasta-swasta konglomerat yang gede-gede itu semua masuk ICU. Utangnya mereka numpuk, bahkan nggak bisa bayar. Jadi yang hidup itu BUMN saja. In fact, pada saat itu ada kesan seolah-olah bahwa the only game in town adalah BUMN. Dan itu betul. Karena BUMN kita masih berfungsi hampir di semua sektor. BUMN kita masih berfungsi, cuma tidak optimal dan tidak memberikan nilai tambah yang cukup. Bahkan lebih dari separuh dinyatakan tidak sehat. Nah, that's it. Tapi dia berjalan terus. Nah, jadi saya mengatakan bahwa harus ada pemikiran yang terstruktur, yaitu bahwa BUMN itu harus punya misi, lalu harus punya visi, lalu harus punya strategi, harus punya struktur organisasi, harus punya skill, lalu harus bergerak cepat, speed, dan harus membangun skala. Ini saya lagi menulis buku. Ini akan jadi satu buku sendiri actually. If you can do all of this, define the purpose, create a vision, develop strategi, bangun struktur, develop manusia skill, make a system to create a speed and scale. That's it. Itulah tugas Anda sebagai pemimpin. Dan ini adalah tugas direksi dan komisaris. Ini bukan tugasnya direksi saja. Komisaris harus bisa memberikan input untuk membangun pemikiran ini. Tapi ini kan seperti saya katakan, ini sesi tersendiri.
we can talk about it in one full day. Nah, tapi visinya jelas, value creation, ya, menciptakan nilai melalui apa? Korporatisasi itu tadi. If you don't corporatize, you cannot create value. Karena korporatisasi membangun satu sistem pengelolaan BUMN yang berbeda dengan kalau dikelola secara birokratis. Itu intinya. Nah, what is the strategic approach to create value? Nah, itu yang segera saya rumuskan. Pada saat itu saya sudah punya pembantu beberapa, ya, dari Kementerian Keuangan, kemudian dari swasta sudah ada yang bantu saya. Tapi waktu itu saya masih berkantor di Bappenas, tempatnya Pak Ginanjar, masih belum punya kantor sendiri. Nah, yang saya formulasikan adalah bahwa karena banyak yang tidak efisien, maka saya melihat bahwa we need to make sure that we improve operation. Ya. Itu kalau di sini Anda semua tahu, good corporate governance itu penting, supply chain efficiency. Lalu kita lihat apakah kita perlu make sendiri atau outsourcing, best practice adoption, embedded ICT. Waktu itu saya sudah berpikir ICT. Nah, operation diperbaiki. Karena itu aja diperbaiki, itu sudah akan menambah nilai. Tapi yang kedua, ini kan manusianya ini. You cannot deliver without the people. Ya. Jadi manusianya ya, talent acquisition, bahkan saya membawa masuk beberapa dari swasta, masuk di kementerian saya. Ya. Lalu create apa namanya? Jadi create apa namanya excellent sebagai competitive advantage. Lalu kemudian ini development of people. Jadi talent ini penting banget. Saya kira anda khususnya komisaris ya. Saya di mana-mana pun sebagai komisaris utama itu saya jadi ketua komite nominasi dan remunerasi. Tugas daripada chairman itu sebenarnya ngurusin manusia. Waktu saya masuk di Pertamina dulu sebagai komun, kalau di Telkom relatively easy, tapi di Pertamina very complicated. Karena saya menemukan bahwa hampir semua senior eksekutif itu 2 tahun lagi sudah pensiun, tapi tidak ada suksesi. Nah, saya sedikit marah-marah di situ. Akhirnya kita mengembangkan waktu Pak Kus masuk, baru kita membangun sistem di situ ya. Tapi ini penting banget ya. Ini tugas dirut dan komut. It's very important. Lalu konsolidasi ya. Portfolio, sinergi macam-macam, improve coordinations. Ini yang biasa-biasa yang Anda selalu lakukan. Terkadang kita lupa mengenai makro-mikro alignment. Sebagai BUMN khususnya, Anda itu bekerja di bawah apa yang disebut dengan regulator. Secara operator, Anda di bawah Kementerian BUMN. Tetapi secara regulator, Anda harus tunduk kepada Menteri Teknis. Jadi misalnya kalau di Pertamina, ya memang BUMN, ya mendirect di operations, tapi tidak bisa keluar dari kebijakannya Menteri ESDM. Dan semua regulator di bidang perminyakan misalnya. Terkadang kita lupa, Pak, ini penting banget ini. You have to actually align the micro operation dan the macro regulation dan micro operations. Ya. Nah, next. Kok hilang? Ya, jadi kalau kita lihat di sini itu akan bertambah. Jadi value akan tercipta mulai dari operation, nambah juga karena talent, kemudian konsolidasi, mikro, akhirnya terbentuklah the overall value.
Kok nggak jalan? Oh, oke. Sebenarnya ini mestinya satu buku tersendiri ini. So what we did as a Kementerian Negara BUMN itu, by the way, kementerian itu karena Kementerian Negara itu tidak punya hak eksekusi, maka waktu saya menteri ada badan namanya Kepala Badan Pengelola BUMN. Tapi kepala badan itu saya sendiri. Jadi itu hanya untuk memberikan saya power to operate. Karena kalau itu ada kepala badan lagi, ada birokrasi antara menteri dengan kepala badan. Padahal kita mengatakan, ini jangan ada birokrasi. So if you structure an organization, upayakan tidak terjadi birokrasi. Sehingga satu aja, tetapi memenuhi persyaratan karena sudah ada badannya. Cuma badannya saya sendiri, orang-orang pembantu saya di situ juga. Nah, yang kita lakukan dulu pertama adalah pertama-tama mapping BUMN itu. Kita map 159 itu kita mapping, ya. Kita kemudian menentukan mana yang tetap berdiri sendiri. Waktu itu seperti PLN, itu begitu besar dan punya fungsi-fungsi selain daripada fungsi ekonomi, fungsi sosial. Kita katakan PLN berdiri sendiri. Ya. Lalu ada yang dikonsolidasi dan ada yang didivest. Sebenarnya ya ada 5 BUMN itu yang pada saat itu kita katakan buang saja, ngapain? Habis waktu, habis duit. Ya, waktu itu seperti Sandang, ada lagi di Surabaya sana itu ada Iglas, yang kayak gitu ya. Sebenarnya itu kan hanya buang-buang uang, buang-buang waktu. Kenapa nggak jual aja? Waktu itu saya usulkan jual aja kepada employees. Kalau karyawan pasti mereka bisa kelola sendiri. Jadi tidak usah negara nombok-nombok terus. Sekarang masih nombok-nombok terus karena masih dipertahankan. Jadi you have to have a courage, ya. Jadi yang stand alone, kemudian ada yang di divest. Tapi inilah yang terjadi sekarang ini. Yang holdinisasi itu adalah refleksi daripada konsep konsolidasi. Ya. Pada waktu itu kita mengatakan ada yang perlu di-restruktur. Kalau di-restruktur itu secara internal, itu kita lihat restruktur mengenai keuangannya, mengenai permodalannya, mengenai manajemennya. Itu internal restructuring namanya. Mungkin Anda punya anak-anak perusahaan, you look at that. Ya. Nah, lalu ada yang right sizing. Nah, waktu itu ada 4 bank negara. Ya, nanti ada ceritanya ya. Jadi ada BDN, ada Bumidaya, ada Bapindo, ada Exim. Itu kan berdiri sendiri-sendiri. Untuk menjadikan dia berskala dan efisien, kita merger 4 bank itu yang sekarang menjadi Bank Mandiri. Itu contoh ya. Lalu ada yang holding structure. Nah, ini yang banyak sekarang ini ya, holding structure. Ya. Kalau sudah restrukturisasi, pasti akan menghasilkan profit. Ya. So sudah profitable, nilainya naik kan, baru privatisasi. Ya, jadi strategi saya pada waktu itu dan itu dibukukan bahwa strateginya adalah restrukturisasi menuju profitisasi, baru sesudah profitable jual sebahagian dengan nilai yang tinggi. That was the whole thing. Sehingga saya ke Pak Harto, saya mengatakan ke Pak Harto, Pak, kita jangan bicara privatisasi dulu. Kenapa? Apa yang kita harus bicara? Saya bilang, kita bicara profitisasi. Jadi masukkan ide profitisasi itu ke semua anggota kabinet. Pak Harto bicara. Pak Harto mengatakan, Menteri Negara BUMN mengatakan kita jangan privatisasi tapi profitisasi. Banyak yang bingung apa itu. Pak Ginanjar Menko panggil saya khusus. Tanda itu apa maksudnya kau itu profitisasi? Bapak Presiden bilang jangan privatisasi. Saya jelasin lagi apa itu
profitisasi. Saya nggak tahu ya kalau sekarang apakah istilah profitisasi itu sudah jadi bahasa Indonesia atau belum. Tapi itu saya perkenalkan tahun 98. Nah, so privatisasi ini itu sebabnya maka di zaman saya tidak melakukan privatisasi. Hanya sedikit saja jual-jual, bahkan di Pelindo. Pelindo itu saya tidak jual. Saya hanya beri konsesi saja 20 tahun, Pelindo 2 dan Pelindo 3. Konsesi. Tapi waktu dikasih konsesi, yang masuk sudah bayar in advance. Kemudian kita spin off anak perusahaan, kita 50-50. Jadi kita dapat dividen 50%. 20 tahun kemudian seluruh aset yang diinvestasi oleh investor kembali ke Pelindo. Itu konsepnya. It was a brilliant concept. Bukan dari saya sendiri ya. Tapi itu adalah model privatisasi yang menyebabkan kita tidak kehilangan BUMN kita. Itu sebabnya. Tidak ada satu BUMN yang saya jual. Laksamana Soekardi menjual ini. Menjual yang telekomunikasi Indosat ya. Saya tidak sama sekali. Nah, ya yang saya gambarkan ini adalah bahwa pola pikir ya, your thinking ya, as a leader, you have to have a strategic view. Langkah-langkah strategis apa yang akan dia dan hasilnya di sini mencapai misi debt repayment. Ya belum sempat bayar debt karena sesudah saya berhenti itu tidak diteruskan. Saya punya konsep sehingga value creation-nya tidak terjadi. Bahkan saya baru pelajari kemarin 5 tahun terakhir ini justru Menteri Keuangan menambah modal ke BUMN dibandingkan dengan dividen yang diterima. Tadi malam kebetulan saya makan malam dengan Wakil Menteri BUMN, teman kita Suhasil. Anggota komisaris saya dulu di Pertamina, saya lihat, wah ini kok lebih banyak Menteri Keuangan nambah duit ketimbang terima dividen. Nah itu terbalik kan, ya mungkin juga karena krisis ya. Tapi anyway, debt repayment ini penting, tapi sekarang BUMN itu nambah utang melulu. Utangnya BUMN ini sudah menurut saya exceeding their capacity to pay. Ya, dan ini berbahaya. Lalu tentu tax dividen masuk, lalu investment juga masuk, stabilisasi ekonomi, minyak goreng ya. Sekarang minyak goreng kan ramai itu, nggak bisa kembali. Zamannya saya, minyak goreng naik dari 3.000 ke 7.000 karena pada waktu itu harga CPO naik dari 400 ke 800. Saya usul kepada pemerintah, Presiden setuju, apply tax 60%. Berarti harga dalam negeri sisa 320. Dengan 320, harga pasti kembali ke 3.000 kan? Nah, tapi di sini itu B2B antara PTP dengan produsen minyak goreng dan distribusi. Jadi kembali ke 3.000. Sekarang ya, itu karena diambil alih oleh pemerintah, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, semua terlibat. Akhirnya nggak terjadi proses itu. Padahal ini gampang sekali, B2B saja kok. Nah, ini hal-hal yang memang economic stabilization, capital market development, lalu pengembangan SME, lalu high quality product and services ya. Saya kira mulailah sampai kereta api semua kan menjadi bagus ya. Lalu ada pioneering initiative, countervailing value, lalu go global. Ini yang belum jalan ini. Beberapa BUMN seperti Pelindo sekarang mulai mau go global. Jadi ini belum tercapai betul. Tapi saya kira nanti kalau programnya Pak Erik dengan klasterisasi ini jalan, mudah-mudahan ini juga sudah mulai bisa berjalan.